Oke, sudah cukup itu terakhir evaluasi mengapa membandingkan Iya, hasil Pak. tes. Ada nilai perbandingan, kemudian langsung di bawahnya kesimpulan, evaluasi. Langsung katakan evaluasi. Oh, Jadi habis langsung dibanding langsung di bawahnya itu evaluasi, terus adanya hasil evaluasi. Selesai lah tiga tahap. setelah perbandingan langsung hasil saja, Pak. Langsung hasil evaluasi. Evaluasi. Oh, evaluasi begitu. Oh, iya. Oke, good. Nanti yang nilai-nilai Anda Iya, tahu Pak, kan? iya. Iya, Pak. Visi, oke sudah. Siap, Boy, ini lagi kita pelan-pelan. Makasih, Ya, Pak. sama-sama, cepat pergi sana. Coba. Oke, Meti. Nanti yang sudah selesai ini ngasih petunjuk kepada yang laki-laki udah mulai jengkel. Ya, ini perempuan banyak sekali ngomong. Kamu nanti protes saja di situ. Nanti kamu tanya dia. Oke, silakan. Silakan, Meti Hamban. Yo, Meti. Meti, kamu orang mana ya, Meti? Orang Ampana atau orang mana? Ampana, Pak. Wih, Ampana, lihat. wih. Ampana ya. Iya, Pak. Oke. Pak, Apa? sebelum Puskesmas saya Wakai. iya, sebelum saya memaparkan mengenai kegiatannya, Pak, di sini saya ada sedikit perubahan di gagasan pembicara isu menjadi cara, Pak. Kalau isunya masih tetap sama, Bagus. isu yang Bagus, sudah bagus nih. Bagus. Iya, Pak. Bagus Jadi saya tingginya dan langsung ke menurunkan. Oke. Kalau bagaimana itu tinggi melalui dengan cara oke, good. terpadu. Menurunkan kasus hamil berisiko tinggi dengan cara ANC antenatal, terpadu, Pak. ya, ANC terpadu, titik. Iya. Jangan diulang lagi kalimat di belakang, coret aja nih. Oh, Bagi bukan titik, terpadu terus bagi ibu hamil itu dihilangi, bagi ibu hamilnya dihilangi. Terpadu di wilayah kerja, oke. Nah, ini sampai di sini, oke. Supaya tidak ada pengulangan kalimat. Oke, good. Oke, kegiatannya satu, lakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi. Rencana pelaksanaan. Iya, rencana kegiatan, betul. Oke, good. diganti lagi, Pak, tidak? Menyiapkan bahan konsultasi adanya. Hah? Betul. Diganti lagi, Pak, Keren. tidak? Enggak. Konsultasi dengan mentor, terlaksana konsultasi, mencatat hasil konsultasi, adanya hasil konsultasi. Nah, ini ada berulang. Konsultasi dengan mentor, terlaksananya konsultasi. Terlaksana itu artinya sudah ada hasilnya. Oh, berarti di sini tidak usah terlaksananya, Pak, langsung di adanya hasil konsultasi. Kalau menurut saya menyiapkan bahan, adanya bahan, konsultasi dengan mentor, terus adanya hasil konsultasi. Ini di nomor 2 ini sudah ada hasil konsultasi nih. Jadi untuk Nomor 2. Pak, Dia harus 3 ya? Harus 3 memang. Iya, tahapannya. Pak. Ketentuannya begitu. Ketiga, Pak. Rewet banget makanya buku. Jadi makanya bingung, Pak. Aku mau tambahkan lagi jadi atau pertama ketuk pintu mentor. Makanya ada janji dengan mentor tadi. Nggak apa-apa kalau gitu, buat aja janji sama mentor. Menyiapkan, jadi yang pertama jangan menyiapkan bahan dulu, menyiapkan waktu untuk bertemu mentor, atau apa, janji ketemu mentor atau apa tadi itu temanmu tadi bilang. Iya, baru Pak, menyiapkan waktu, baru menyiapkan bahan, baru melakukan konsultasi untuk oke, gitu 3. Daripada berulang gini, mending pura-pura sama mentor janjian. Oke, good. Lanjut. Untuk outputnya, Pak, berarti bisa disatu kalikan saja adanya hasil konsultasi. Iya. Jadi konsultasi dengan mentor, outputnya itu ada hasil konsultasi. Oh, iya, Pak. Jadi kamu mau catat mau enggak, masa nggak
catat gini. Adanya hasil Ada. konsultasi itu ya bisa jadi sudah dicatat gitu, supaya Oh iya, iya. lebih rasional. Oke. Yang kedua, Baik, Pak. Yang kedua ini Pak, mengumpulkan data ibu hamil. membuat rapat kecil dengan rekan-rekan bidan desa. Outputnya apa? Nah, Saya, output itu setiap tahapan itu satu output, oh bos. iya Pak. Nggak boleh Punya, tahapannya 3, outputnya satu. oh iya Pak. Oke, membuat rapat itu tujuannya apa kamu rapat? Dapatkan Untuk hasil. iya, iya Pak, dapatkan data. Kan tujuannya saya ini kan untuk mau data ibu untuk mendapatkan data dari ibu hamil. Untuk Banyak mendapatkan data. Data. membuat rapat dengan rekan-rekan bidan desa. Rapat membahas, mengumpulkan data. Gitu Iya. maksudnya. Heeh. Oke, ya berarti di sini hasilnya terkumpul data ibu hamil. Karena rapatnya rapat tentang ibu hamil. Wah, Iya. ibu hamil aja dirapatin. Datanya Pak Bapak-bapak supaya itu mempermudah saat saya kunjungan nanti. berkoordinasi dengan bidan koordinator. Diskor. Jadi kalau kamu koordinasi ini maunya apa? Sama Supaya Pak, apa? tujuannya untuk data supaya tidak ada simpang siur antara bidan desa sama Diskor. Kalau Diskor kan dia secara keseluruhan Adanya dia menampung. pemahaman yang sama. Jadi outputnya koordinasi itu adanya satu pemahaman. Karena kamu punya pemahaman, dia punya pemahaman, terus saya berkoordinasi, adanya pemahaman yang sama. Oke. Berkoordinator dengan kader. kader desa. Ya, jadi adanya satu pemahaman dengan kader lagi. Jadi sama. Menyamakan persepsi kan kamu dengan mereka. Oke. Oke, baik, Pak. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan ANC. Terpadu. Menyiapkan alat dan bahan. Tersedianya alat dan bahan. Melakukan pemeriksaan. Adanya pemeriksaan. Oke, masih bisa. Menyampaikan hasil pemeriksaan. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada siapa? Kepada ibu hamil Pak yang diperiksa. Oke. Adanya hasil pemeriksaan. Oke, good. Sebetulnya ini di sini melakukan pemeriksaan itu harusnya di sini sudah jadi adanya hasil pemeriksaan. Jadi ini kan ada dua yang sama ini. Memeriksa ada hasil, disampaikan ada hasil. Ya sudah, kenapa enggak waktu pemeriksaan ini sudah jadi satu aja, nggak usah dipecah lagi. Melakukan pemeriksaan dari ibu hamil, adanya hasil pemeriksaan. Sudah selesai. Ininya C Iya itu Pak. Berarti C-nya hilangkan saja Pak. Nah, baru yang langsung ke D. Yang D. langsung Iya. Adanya hasil. Hasil itu ada di B. Langsung ada hasil pemeriksaan. Terus yang D ini memberikan konsultasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Oke. Nah, di sini boleh bukan adanya konsultasi. Memberikan bukan konsultasi dong. Kalau konsultasi itu Anda yang bertanya gitu. Oh iya Pak. Anda memberikan apa? Kalau dia itu hasilnya ini Anda memberikan edukasi, bisa edukasi, bisa memberikan saran, bisa memberikan apa kalau dokter memberikan setelah ini terus apa? Instruksi kayak kepala desa aja kamu instruksi. Itu kepala desa. Memberikan hasil pemeriksaan, memberikan saran terhadap hasil tadi. Saran, jadi memberikan saran terhadap. Pak pilih DP kalimat apa bagusnya DP kalimat dan DP hasil. Orang Ampana ini padahal orang jago bahasa Indonesia yang namanya Yuspa itu orang Ampana, bos. Masa orang Ampana tidak berbahasa Indonesia? Karena
banyak ampan ya. Iya, iya Pak. Itu. Oke, gitu ya. Iya Memberikan Pak. memberikan atau nasihat atau saran lah ya. Iya, Gitu. iya Itu Pak. salah satunya. Lanjut. Jadi kayak gitu Eh, sih tahapannya. oke, bahwa 4 melakukan program perencanaan persalinan dan pencegahan. Wah, ini banyak sekali. Ini satu Oh, kegiatan atau banyak kegiatan? tidak Pak, ini rencananya sudah saya kaitkan saat melakukan pelayanan ANC terpadu Pak, karena ini P4K ini dia hanya kayak macam berupa stiker Pak, yang ada di buku PIM. Jadi stiker di buku PIM itu seharusnya ditempelkan di setiap rumah-rumahnya ibu hamil. Di sana itu masih ada, biar ada itu ibu hamil tidak tertempel itu, jadi tidak ditahu ada ibu hamilnya apa tidak. Oke, Seperti oke. itu Pak, jadi Ya, oke. sekalian jalan. Paham ya. Cuman saya bikin di kegiatan Oke. itu sendiri. Jadi yang A menyampaikan maksud dan tujuan. Oke, outputnya apa? Adanya pemahaman tentang maksud Oh, dan tujuan. Itu dia paham. Oke, itu bos. iya Jadi Pak. di pikiran kita itu memikir tujuannya apa sih gitu. Itu dijadikan output. Iya Pak. Saya menyampaikan tujuan biar dia paham. Berarti adanya pemahaman. Oke. Memberikan pertanyaan seputar yang ada di kartu P4K untuk memberikan solusi ya. Jadi kalau untuk pertanyaannya itu kayak macam, Apa maksudnya? eh, Ibu ini kan usia kehamilannya sudah sekian, kira-kira mau lahiran di mana? Begitu Pak, baru golongan darahnya apa supaya keluarganya itu bisa sediakan memang. Seperti itu Pak, pertanyaan-pertanyaan apa pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke, memberikan pertanyaan seputar yang ada di kartu Iya. P4K dan memberikan solusi. Jadi memberikan Mm-mm. solusi itu adalah outputnya. Jadi memberikan pertanyaan, dia menjawab, eh, solusi itu hilangin. Memberikan pertanyaan yang ada di kartu, terus adanya jawaban. Jadi kan itu, adanya jawaban. Iya. Lupakan terhadap solusi. Nanti baru 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 solusi ada cerita lain kalau kalau mau solusi. Memberikan pertanyaan dan adanya jawaban. Soalnya dua kegiatan tuh memberikan pertanyaan dan memberikan solusi dua Oh, tahapan tuh. Kalau solusi mau dijadikan output boleh juga sih. Memberikan pertanyaan adanya memberikan pertanyaan terus jawabannya itulah sebagai solusi nantinya. Jadi kita tahu solusinya. Tapi adanya jawaban saja sudah cukup kalau menurut saya sih. Adanya jawaban dari pertanyaan. Oke. Membagi dan menempelkan stiker P4K. Oke. Adanya stiker P4K. Oke, terus sudah. Oke. Lanjut. nah, ini Melakukan kunjungan selanjutnya. rumah untuk pemantauan lanjutan serta memberikan apa KIE kepada Komunikasi keluarga ibu informasi hamil dan yang berisiko edukasi tinggi. kepada keluarga. Oke. Dan ini sudah Daftar lebih kunjungan ibu realistis. hamil. Membuat daftar, adanya daftar. Oke. Mempersiapkan alat dan bahan, adanya alat dan bahan. Melakukan kunjungan sesuai daftar. Terlaksananya kunjungan. Good. Melaksanakan pemeriksaan pemeriksaan lanjutan. Adanya hasil pemeriksaan. Oke. Memberikan KI terkait itu. Adanya KI efektif jaringan terlebih dahulu. Oke, good. Udah. Terus Nah, ini untuk persiapan pemilihan. membuat media leaflet, mencari dan menyusun informasi yang akan ini leaflet ini untuk kapan ini? Ini Dibaginya di untuk atas tadi atau di bawah? masuk di bawah sini Pak. Terus apa? Untuk masuk di pemilihan nanti. Jadi ini kegiatannya kunjungan, kemudian ada sosialisasi, gimana sih? Iya Pak. Oh, Kunjungan apa kan garis besarnya ini gimana? garis besarnya kan ini sebenarnya di ANC terpadu Pak pelayanannya. Nah, saya kejarnya itu baik di polisian maupun di apa namanya saat posyandu.
Jadi kalau macam ada ibu-ibu hamil yang memang memerlukan tindakan yang maksudnya yang lanjutan, makanya saya lakukan kunjungan ke rumah. Seperti itu. Nah, untuk leaflet ini berarti semua ibu hamil yang akan saya lakukan penyuluhan. Berarti tidak hanya semata-mata ibu hamil yang beresiko saat penyuluhan, jadi semua ibu hamil. Hmm, berisiko tinggi. Tapi yang kamu akan tangani ini berisiko tinggi gitu ya. Iya, iya, Pak. Jadi ibu hamil ini juga kamu anggap berisiko tinggi semua. Atau gimana? Beresiko, Kok Pak. bisa Beresiko. Yang tingginya berisiko itu yang ya? akan saya lakukan kunjungan. Semuanya beresiko, Pak. Semuanya berisiko yang Iya, yang eh, yang sebagian kamu kasih sosialisasi, yang sebagian kunjungan. Itu maksudnya. kalau untuk kunjungan dia lebih spesifik ke yang beresiko tinggi. Tapi kalau untuk sosialisasi berarti seluruh ibu hamil. Oke, 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 oke. Jadi yang pertama konsultasi. Kemudian yang kedua, oke, oke, coba kita balik lagi. Saya baru baru coba scan. Mengumpulkan data ibu hamil. Oke, data ibu hamil. Yang ketiga, melakukan kegiatan ANC terpadu poliposyandu. Oke, sudah. Terus lanjut melakukan program perencanaan persalinan. Oke, oke, good, good, good. Oke, bersyukur sampai di sini baru baru di belakang ini Anda baru membuat leaflet ya. Iya. Kenapa membuat leaflet itu tidak ditaruh di atas setelah konsultasi mentor? Oh, iya, Pak. Supaya nampak bahwa Anda persiapan leaflet. Jadi seakan-akan kayak loncat balik lagi Oh, gitu. oh iya, Pak. Berarti Jadi untuk leafletnya ada di bawahnya. konsultasi. Jadi bukan iya. Jadi nanti coba nomor dua tadi yang ada rapat tadi. Nomor dua. Ah, gini nomor dua. Di sini di nomor dua. Nomor dua ini Anda kan mengumpulkan data orang hamil, oke? Iya. Mengumpulkan data orang hamil, kemudian kenapa di sini tidak menyiapkan juga leafletnya sekalian? Data ibu hamil itu kan nggak harus sehari mengumpul, kan paling setengah harinya leaflet, kan gitu, Jadi mau dengan dicampur tanggal di yang sama, kalimat. kan bisa bisa juga. Jadi Anda misalnya membuat kegiatan hmm, eh, menyiapkan materi sosialisasi misalnya, menyiapkan materi sosialisasi di sini. Itu isinya data ibu hamil, kemudian membuat leaflet, kan gitu ya. Menyiapkan data sosialisasi itu data data ibu hamil, terus kemudian menyiapkan leaflet, kemudian ada juga nah data ibu hamil bisa disebutkan pakai rapat dan sebagainya. Jadi menyiapkan data ibu hamil, ya apakah kamu rapat atau kamu apa, muncul ada data ibu hamil. Nanti perkara rapatnya itu dicerita gitu ya. Yang kedua, menyiapkan eh, me- menyiapkan bahan leaflet. Ada atau membuat draft leaflet. Oke. Terus mencetak leaflet. Di situ udah 3. Jadi di situ satu kali nomor 2 itu sudah ada sudah ada leaflet. Ini persiapan untuk melakukan, sudah tinggal setelah itu Anda melakukan yang ibu hamil yang hamil biasa disosialisasi, yang luar biasa dikunjungi, selesai udah Oh, iya, Pak. gitu. Jadi Soalnya saya supaya pikir lebih dia harus, kalau gimana Bu? tidak, Pak. Saya pikir dia harus
sesuai DP ini berurutan karena kan habis pembuatan leaflet stepnya seperti ini Pak, persiapan untuk penyuluhan dan penyuluhan yang terakhir. Makanya saya tempatkan di situ untuk pembuatan leaflet tadi. Iya, 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 enggak apa. Nanti adegan di sana membagi leafletnya, tapi leafletnya sudah ada dulu di sini gitu. Oh iya baik Kan Pak. leafletnya nggak Oke dibuang oke setelah jadi gitu. oke. Kan hari pertama kamu membuat bahan-bahan semua, nanti leafletnya dibagi terakhir ya. Ya cerita lain urusan urusan Anda Oh lah gitu iya ya. iya Itu Pak. kira-kira gitu. Supaya nggak Oke siap Pak. ngeloncat-loncat gini. Logikanya nggak loncat-loncat gini. Kembali ulang lagi ke awal kalau begini. Oke. Iya Pak. Oke, Kemudian terakhir apa? menyusun persiapan penyuluhan Pak, karena yang terakhir penyuluhannya. Oke, persiapan penyuluhan itu apa? Tentunya seperti ini Pak, survei tempat yang akan dilaksanakan penyuluhan, berkoordinasi dengan mentor terkait waktu dan tempat pelaksanaan penyuluhan, membuat dan mencetak undangan, membagikan undangan. Oke, oke. Terus, Bagaimana Pak? terus terakhir, Akhirnya melaksanakan kegiatan penyuluhan tentang mengatur tiket tinggi. oke. Jadi kalau menurut saya melakukan penyuluhan itu nggak usah dipisah dengan persiapan. Oh, didirikan satu saja Pak. Menyusun melakukan penyuluhan yang pertama, eh, misalnya berkoordinasi dengan sesuatu, adanya koordinasi, menetapkan tempat. Nggak usah kata-katanya nggak usah survei tempat ya, menetapkan tempat. Surveinya nggak usah diceritain di situ. Gitu. Menetapkan tempat, adanya tempat. Terus melakukan sosialisasi, gitu. Oh iya Pak. Nah, ini sampai ada ruang untuk diskusi, ada ruang hasil diskusi, adanya hasil. Itu namanya berliti-liti, bertili-tili. Berarti tidak usah Gitu, Bang. begitu Pak. Yang Ya, nomor 7 dengan 8 dijadikan satu saja. jadikan satu, tapi nggak terurai panjang gitu. Fahmi, 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 Fahmi dengar saya? Fahmi. Ya, Pak. Oke. Oke, thank you. Sudah. Oh, Fahmi ini memang. Maaf, Pak. Oh iya. Ini. Oke, lanjut. Lanjut. Sudah Pak, terakhir begini. Oke, jadi gitu ya. Penentuan tempat, jadi nggak usah kata-kata survei, penentuan tempat, eh, adanya tempat, eh, koordinasi dengan ini, adanya koordinasi, adanya penyatuan ini, kemudian langsung sosialisasi. Gitu, Bos. Lebih lebih ini. Kemudian melakukan kegiatan juga tentang kehamilan. Oh iya, ini bukan. Tidak usah ada Nah, evaluasinya Pak. Atau ya, bagaimana? ya kalau kamu mau evaluasi dipisahkan, jangan diikuti sosialisasi dong. Oh dia sendiri. Justru ini harus pindah. Oh, Evaluasinya ini kamu dapat dari mana? dari kegiatan yang saya lakukan Pak. Enggak, ya itu maksud saya itu caranya gimana Anda mengevaluasinya? Makanya saya buat ini Pak, ruang untuk diskusi atau bagaimana kalimatnya. Adanya ruang diskusi apa memberikan data diskusi, adanya hasil diskusi, menurut evaluasi, adanya hasil. Nah ini evaluasi ini caranya gimana? Dari yang kita diskusikan ada kan di diskusi itu berarti saya juga memberikan pertanyaan kepada dorang Pak. Ibu hamilnya dia paham tidak ini? Oke, oke. Good. Nggak usah lah diskusi-diskusi. Ada Oh sosialisasi. tidak usah. Di sosialisasi itu kan sudah satu paket, ada diskusi, ada tanya jawab. Masa-masa mau direncanakan gitu ya. Ya sudah Oh iya. utuh gitu aja sosialisasi. Good. Sudah sampai di situ. Oke, Pak. Berarti tidak usah sih Pak ya ada evaluasi.
itulah makanya kalau mau evaluasi, evaluasinya bukan evaluasi hasil diskusi itu. Memang evaluasi tentang pemahaman dia gitu. Anda bisa bisa kayak teman-teman yang lain post-test dan pre-test dan post-test gitu ya misalnya. Misalnya kata-katanya pre-test dan post-test, tapi dengan cara-cara yang tidak 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 pakai kertas. Dengan yang cara elegan yang tanya-tanya ini terus disosialisasi terus ditanya lagi Ibu sudah paham kan ini sekarang udah hamil itu harus begini tidak boleh tidur tengkurap misalnya gitu oh iya Pak iya Bu gitu udah selesai oh berarti udah paham ya nah, udah hasilnya itu hasil evaluasi nanti gitu pretest jadi sosialisasi itu diawali dengan pretest setelah sosialisasi post test gitu. Setelah di post test, baru ada evaluasinya hasil pretest dan post test. Berarti itu Pak saya mau bikin kegiatan tersendiri atau masih sambung di kegiatan penyuluhan? Aha, keren. Kamu bisa masukkan di penyuluhan itu pretestnya. Nanti dievaluasi, bisa juga masukkan dievaluasi. Wih, ada lewat motor. Nggak apa-apa. Jadi dievaluasi itu ada pretest, kemudian evaluasi, sosialisasi, kemudian post test di situ juga disosialisasi, kemudian ada kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi itu nanti tapi di mana ya post test dan pretestnya ya? Itu Pak, makanya saya bingung juga. Saya buatnya langsung begini. Coba naik dikit kalau ini buat hasil diskusi. Kan ini hilang nanti hasil diskusi-diskusi nih ya, kegiatan penyuluhan. Nah, di kegiatan penyuluhan itu di sini di bawah penyuluhan itu harusnya memang ada post test. Penyuluhan adalah post test. Kemudian di bawahnya hasil post test. Cuma nanti dilihat apakah bisa dipisah gitu ya. Jadi ini kan stop di sini melakukan kegiatan penyuluhan. Thread evaluasi karena di atas sudah ada post test evaluasinya satu melakukan post test kemudian yang kedua membandingkan pretest dan post test yang ketiga membuat laporan evaluasi itu aja jadi evaluasinya itu turun di bawah isinya post test membandingkan evaluasi pre dan post kemudian menilai hasil evaluasi. Setelah dibandingkan nilainya kan kelihatan, nah baru nanti di sini melaporkan hasil evaluasinya bahwa dia paham. Oke? Iya. Jadi gitu ya, kira-kira gitu ya. Nanti masalah visi, misi dan Iya Pak. Memang saya belum lengkapi karena saya bingung visi misi yang apa ini yang mau dicantumkan, tapi sudah ditahu. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita bergerak cepat. Siapa mau? Siapa ini? Siapa tuan laki-laki tidak ada yang protes? Mohon izin Pak. Sudah azan ya, boleh kan habis sholat Pak. Oh, sudah azan di sana ya? Di sini belum nih? Iya Pak, sudah Pak. Kita break. Iya ya, Ampana itu di timur ya. Kamu maghribnya datang duluan dibanding saya. Ini belum ada. Pak, di Palu juga sudah azan Pak. Sudah azan Pak. Orang najib. Oke, sekarang kita break sholat maghrib. Anda mau sholat maghrib kita lanjutin bisa? Ini, iya bisa ini Pak. masih bisa dipakai lagi nggak ini setelah maghrib? Silakan Pak. Oke. Iya, kamu kasih saya gratis 45 menit mati. Kamu juga terlalu. Pak Rizky juga. Mohon izin dosa, Pak. Mohon izin Pak Bambang, saya ada mau keluar sebenarnya habis maghrib. Ada janji. Nggak apa-apa. Bisa saya nanti konsultasi pribadi saja Pak. Oke, boleh. Siap. Fahmi gimana? Fahmi mau kirim aja kayak Al-Kautsar
Ya Ya full kan, kalau milatin. siapa tahu Pak bisa bicara juga Pak. Kalau bisa lewat via telepon kayaknya lebih enak. Saya mau bicara dengan Bapak kalau sebenarnya. Boleh. Kalau Bapak ada waktu. Kapan? Yang Ya, nanti belum saya tanya Bapak tuh bilang kapan Bapak ada yang waktu baru Oke. saya biasati. Good. Kita janjian ya, Iya Pak, supaya Oke. enak ngomongnya Pak. Kalau kayak lewat chat kayaknya kurang anu. Ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Ngomong Tidak enak banyak, itu ngomong. banyak. Sebenarnya apa? Sebenarnya saya belum jalan Pak, terus terang. Saya masih bingung terkait isu. Enggak, kamu Dan ini malas makanya ini, saya- kamu malas. Lihat itu. Kalau ngomongnya pakai tangan-tangan gini itu orang malas, tanda-tanda orang malas. Oke. Bagus kalau Fahmi. saya rasa kalau cerita langsung Pak. Fahmi, kamu udah jadi belum? Kalau Sudah, saya Pak. belum. Fahmi terdiam. sudah Fahmi jadi, Pak. terdiam. Halo? Belum, Fahmi? Sudah, Pak, sudah. Udah jadi. Iya, Sudah. ya. Jadi gimana? Kamu mau kirim saya atau gimana? Kirim aja. Nanti saya coret-coretin gitu. Ya betul. Oh iya, Pak. Terserah kesediaannya Bapak seperti apa, Pak. Ya, Kalau saya- kalau gitu kamu kirim. Kalau kamu gitu kamu kirim, kalau nanti rasanya saya pingin bicara, kamu saya kontak, oke? Jangan Bapak yang kontak saya, nanti saya kontak Bapak. Ada sopan namanya itu. Saya tanya Bapak, bilang, Pak bisa waktunya bicara. Masa Bapak yang kontak saya? Ini ciri-ciri orang belum jadi ini. Ciri-ciri dia membujuk. Oh, nggak sopan Pak, itu nggak jadi. Ya, Iya Fahmi Pak. kamu kirim Pak Fahmi. Kamu Iya, kirim. Pak. Ya, oke. Pak, baik. Baik, Pak. Ya Pak. Makasih banyak Pak. Nanti Alsa, saya Alsa, ya chat. kamu kirim juga punyamu seberapa jadinya supaya saya ada bahan untuk bicara sama kamu. Oke? Siap. Insya Allah Pak. Saya Oh. secepatnya. Ya. Mohon izin Bapak, saya juga Pak. Boleh kirim ya, Saya kirim ya. Nur Baik, kamu Pak. kirim belum? Ya, nanti kalau memang perlu Zoom saya minta lagi ke panitia. Baik, Siap. Pak. Nanti saya. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Nur. Terima Rama. Terima kasih. Terima kasih Pak atas Terima kasih masukan dan gratisnya. sarannya. Ya, sama-sama. Siap, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya. Pak.